Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Rekian dalam pelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Silahkan kalian persiapkan alat tulis, buku bacaan, dan perlengkapan lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pertama-tama, mari kita lihat dulu pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau ini. Sebelum kita masuk ke perdagangan antar daerah atau antar pulau, kita ingat kembali tentang pengertian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau berarti perdagangan yang dilakukan dengan cakupan antar daerah atau antar pulau dalam suatu wilayah negara tertentu. Contohnya, perdagangan beras yang dilakukan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Perdagangan bahan-bahan pokok yang lain seperti sagu, jagung, singkong, ubi dari wilayah Kalimantan ke wilayah Sulawesi. Itu adalah perdagangan antar daerah atau antar pulau. Baik, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari diadakannya perdagangan antar daerah atau antar pulau ini diantaranya adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah, karena tidak semua daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga daerah itu harus mencari bahan-bahan atau jasa dari daerah lain. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan. Semakin pasarnya semakin luas, maka keuntungannya pun semakin besar. Misalnya, apabila kita berdagang beras di Pulau Jawa saja, mungkin keuntungannya terbatas. Tapi apabila beras tersebut dijual ke luar Pulau Jawa, akan lebih banyak keuntungan yang didapatkan. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar agar jumlah konsumennya meningkat. Nah, faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau ini? Jadi kenapa bisa terjadi perdagangan antar daerah atau antar pulau? Yang pertama, karena adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Setiap pulau, setiap daerah pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Suatu daerah misalnya kaya akan beras, tapi tidak mempunyai sumber daya laut atau ikan, maka daerah tersebut harus mencari ke daerah yang lain, sehingga terjadilah pertukaran barang atau jasa yang disebut sebagai perdagangan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Sumber daya alam yang berbeda-beda itu tadi menjadikan harga suatu barang di daerah satu dengan daerah lainnya berbeda. Misalnya, beras di sini harganya misalnya 1 kilo 10.000, tapi di pulau lain yang sumber daya alam berasnya terbatas, mungkin harganya lebih mahal. Sehingga para konsumen, masyarakat harus mencari ke tempat lain untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Demikian penjelasan singkat tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau. Semoga anak-anak bisa mengerti, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada Bu Rekian lewat WhatsApp atau mungkin bisa di email dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.